hanya penamaan saja yang berbeda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai perkuliahan kali ini. Jadi pada pertemuan ke-8 ya, ini adalah pertemuan pertama setelah kita UTS. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas berkaitan dengan pengelolaan persediaan pada supply chain. Jadi pasti teman-teman sudah paling tidak sudah tahu ya gambaran supply chain ya, ataupun rantai pasok. Ya, intinya ada 3, misalkan ada supplier, perakitan atau manufacturer, sampai ke end customer atau customer akhir. Ya, berkaitan dengan pengelolaan persediaan pada supply chain. Nah, ini tujuan pembelajaran. Paling tidak kalian harus mampu tentang ataupun mampu untuk menjelaskan fungsi persediaan pada supply chain, kemudian menjelaskan trade-off, pengelolaan persediaan, dan seterusnya. Dan ini juga ada nanti sedikit perhitungan EOQ. Apa itu EOQ? Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini kita flashback sebelum membahas tentang persediaan. Nah, pada sebelum UTS kita membahas tentang pengelolaan permintaan. Jadi awal dari suatu rantai pasok itu selalu dimulai dengan adanya permintaan barang, atau kita lebih sering menyebutnya sebagai produk ya. Produk itu jangan kita terpaku produk itu berapa barang, baik produk berupa jasa itu juga bagian dari produk. Nah, itu merupakan awal dari suatu jaringan supply chain. Kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk, pembelian material, semua mengikuti permintaan dari konsumen atau pelanggan. Pada banyak kasus, pola permintaan tidak mudah ya untuk dipenuhi secara efektif oleh supply chain. Ini juga berkaitan dengan jenis produk ya. Produk dengan siklus panjang ataupun produk inovatif yang harus cepat sampai konsumen, seperti barang-barang elektronik berbeda dengan barang-barang konsumtif, itu biasanya mempunyai siklus yang panjang. Nah, itu tentu harus berbeda penanganannya terkait dengan jenis produk tersebut. Contoh permintaan yang sifatnya musiman, nah ini kan menyebabkan sebagian dari permintaan tersebut terpaksa tidak bisa dipenuhi atau bisa dipenuhi dengan biaya yang lebih tinggi. Ya, permintaan dipaksa untuk tidak dapat dipenuhi. Nah, ini kita juga cepat saja, ini hanya sekitar ulasan. Jadi pengelolaan permintaan, kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Nah, ini hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam suatu peramalan. Bisa jadi adanya kelebihan pasokan produk ke suatu wilayah, sementara kekurangan di wilayah lain. Misalkan produk rokok, ya PT Jarum melakukan distribusinya ke Jawa Timur, tetapi di daerah lain mengalami kekurangan, ataupun kelebihan di suatu periode, tetapi kekurangan di periode lain. Ini berkaitan dengan waktu. Kemudian kelebihan produk A sementara kekurangan produk B. Nah, ini untuk jenis produk yang mempunyai variasi yang banyak. Dan sebagainya, membuat service level yang rendah dan ongkos persediaan yang tinggi. Ini ongkos persediaan ini berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Biasanya ongkos persediaan itu senilai 25-30% dari total produk yang disimpan. Nah, kemudian untuk mengelola permintaan ada instrumen. Jadi agar permintaan itu bagaimana sih agar sebisa mungkin kesalahan suatu peramalan bisa dikurangi ataupun dipres ya. Bisa dilakukan dengan cara promosi, kegiatan promosi, kemudian strategi pricing, self management, deal structure. Dan ini bisa nanti kalian baca ya, ini materi sudah kita bahas. Nah, ini ada strategi ada 3, kapasitas, inventory atau backlog,
Nah, strategi kapasitas ini perusahaan mengubah kapasitas melalui penambahan pengurangan operator. Nah, ini yang difokuskan bagian internal perusahaan, jam lembur, kemudian atau memang mereka mensubkonkan produknya ke pihak lain. Nah, kemudian ada inventory, backlog atau lost sales. Nah, ini ringkasan perusahaan tidak hanya pasif meramalkan permintaan, tetapi juga secara proaktif mengelola permintaan supaya pola permintaan yang terjadi lebih mudah dipenuhi dan menimbulkan biaya yang lebih rendah. Nah, kan sebisa mungkin produksi 10 ya yang terjual 10. Kan maunya kan seperti itu, tapi pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk dipenuhi, dan untuk mengurangi error tersebut harus dilakukan suatu prediksi yang akurat sehingga tidak menimbulkan kerugian, misalkan persediaan yang menumpuk sehingga menimbulkan loss sales perusahaan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan ya, tadi seperti promosi, pricing, term pembayaran, dan lain-lain. Nah, ini perbedaan cara melakukan promosi atau bentuk demand management lainnya bisa membuat permintaan lebih stabil atau malah sebaliknya. Nah, ini ada kontradiktif ya. Kok promosi bisa membuat suatu peramalan bisa lebih stabil, tapi malah sebaliknya. Jadi ketika promosi dilakukan pada musim-musim yang ramai, itu malah membuat permintaan yang ada menjadi tidak stabil. Misalkan kata ucapan Lebaran, biasa sudah ramai sebelum Idul Fitri, tetapi mereka malah melakukan promosi. Itu mengakibatkan fluktuatif ya, yang permintaan yang tinggi. Nah, ini pada pertemuan ataupun video kali ini kita membahas tentang persediaan. Persediaan itu ada di mana saja. Ternyata persediaan itu hanya ada di sepanjang supply chain. Memiliki implikasi yang besar terhadap kinerja finansial suatu perusahaan. Ya, ketika kita berbicara tentang persediaan, tentu tidak lepas dari finansial perusahaan. Misalkan contoh gampangnya seperti sudah saya jelaskan, suatu pabrik apa ya namanya, biskuit ya, biskuit persediaannya apa saja, bukan hanya biskuit yang sudah jadi, itu kan hanya bagian dari supply chain. Persediaan bisa jadi di kaleng, misalkan distributor bagian penyuplai kalengnya itu juga persediaan. Kemudian produk yang sudah jadi, produk repeat di retail ataupun di distributor itu juga persediaan. Misalkan untuk menopang pembuatan biskuit tersebut membutuhkan tepung yang tidak diolah itu juga persediaan. Dan itu berkaitan dengan kinerja finansial, ya, biaya simpan, ongkos tersebut itu sangat tinggi, dan lebih tinggi lagi adalah biaya bahan tersebut tidak diolah sehingga menumpuk ya. Persediaan muncul di berbagai tempat ya, tadi sudah saya jelaskan, dengan berbagai bentuk dan fungsi di sepanjang supply chain. Jadi kemudian pengelolaan aliran material produk dengan tepat adalah salah satu tujuan utama dari supply chain. Bagaimana proses pengelolaan alirannya ya. Kemudian aliran yang tepat berarti tidak terlalu terlambat dan tidak terlalu dini. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan dikirim ke tempat yang membutuhkan. Adanya waktu tepat, jumlah yang tepat, dan tempat yang tepat. Nah, apa sih yang menyebabkan suatu persediaan itu muncul? Ada dua ya. Persediaan itu muncul karena memang direncanakan atau merupakan akibat dari ketidaktahuan terhadap suatu informasi. Ya, adanya ketidaktahuan. Yang pertama, adanya perusahaan yang memiliki persediaan karena sengaja membuat produk lebih awal atau lebih banyak dari waktu dan jumlah yang akan dikirim atau dijual pada suatu waktu tertentu. Ini bisa tipe produksi make to stock ya. Produk harian mereka membuat dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada juga karena merupakan akibat dari permintaan yang terlalu sedikit dibandingkan dengan perkiraan awal. Ya, seperti tadi perusahaan memproduksi 1000, ternyata yang hanya terjual itu hanya 800. Contohnya misalkan perusahaan garment ya, pakaian. Jadi strateginya misalkan mereka melakukan promosi di akhir tahun. Yaitu contohnya. Kenapa persediaan itu ada? Nah, selanjutnya adanya ketidakpastian persediaan. Ketidakpastian pada supply chain tidak hanya muncul dari arah permintaan,
tetapi juga dari arah pasokan dan operasi internalnya. Tidak semuanya berasal dari konsumen ya, pembelian, tetapi dari supplier, kemudian dari internal perusahaan itu sendiri. Ketidakpastian pengiriman dan harga bahan baku menyebabkan pabrik menimbun persediaan bahan baku. Nah, ini kan berkaitan dengan supplier, maka penting untuk melakukan koordinasi dengan supplier, keterbukaan, berbagi informasi. Selain ketidakpastian, perbedaan lokasi yang membuat munculnya lead time. Pengiriman juga merupakan sumber dari persediaan. Nah, ini lead time. Lead time itu ibaratnya misalkan kita membutuhkan suatu bahan ya, bahan pembuatan keripik lah. Nah, kita butuh bahan baku pisang. Nah, waktu antara kita memesan sampai pisang itu datang untuk diolah, itulah yang dimaksud dengan lead time. Jadi sebisa mungkin barang jangan sampai kosong. Barang kosong, supplier sudah menyuplai. Nah, itu yang dimaksud dengan lead time. Persediaan juga muncul akibat dari motif ekonomi dalam melakukan suatu kegiatan produksi. Nah, motif ekonomi misalkan truk itu kan melakukan pengiriman, tidak, mereka harus memenuhi kuotanya. Misalkan tidak mungkin truk hanya membawa untuk 1 kilogram bahan, tentu saja harus memenuhi motif ekonomi, harus dipenuhi dan sebagainya. Pabrik tidak akan bisa memproduksi dengan jumlah yang terlalu sedikit karena tidak akan mencapai apa yang dimaksud dengan skala ekonomi. Nah, ini ada alat ukur persediaan. Perusahaan perlu menggunakan ukuran-ukuran untuk melihat kinerja persediaan. Prinsip kinerja persediaan adalah harus berorientasi pada efisiensi operasi di satu pihak dan pelayanan kepada pelanggan atau service level di pihak lain. Dan ini kan kontradiksi ya. Mereka dituntut untuk efisiensi. Jadi bisa mungkin persediaan itu seminimal mungkin. Tapi di sisi lain mereka harus mampu untuk memberikan pelayanan atau service level yang tinggi. Ya, jadi jangan sampai konsumen itu kehilangan ataupun mereka tidak mendapatkan barang yang mereka inginkan sehingga menjadi kerugian ya yang harusnya perusahaan dapatkan. Nah, ini ada beberapa ukuran yang bisa digunakan. Misalkan yang pertama adalah tingkat perputaran persediaannya, yaitu seberapa cepat barang mengalir terhadap rata-rata dari persediaan yang mereka miliki. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Kemudian ada inventory days of supply, yaitu rata-rata jumlah hari suatu perusahaan bisa beroperasi dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Yang ketiga adalah adanya fill rate ataupun presentasi jumlah item yang tersedia ketika diminta oleh pelanggan. Nah, ini fill rate-nya ya. Misalkan 97%, berarti ada kemungkinan ataupun 3% konsumen tidak akan mendapatkan produk yang mereka inginkan. Nah, ini klasifikasi persediaan. Persediaan itu dalam bentuk apa saja sih? Kita bisa klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah persediaan berdasarkan bentuknya. Apa saja? Ada bahan baku. Nah, ini raw material ya. Kemudian barang setengah jadi ataupun barang jadi finished good. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya, itu pipeline atau transit inventory. Misalnya, perusahaan memiliki stok dalam truk ya, truk perjalanan yang harus sampai. Nah, cycle stock juga sama. Kemudian safety stock ini untuk keamanan ya. Jadi mereka mengantisipasi kekurangan suatu produk ya ataupun bahan. Nah, antisipasi juga sama, tapi hanya yang membedakan antisipasi ini mereka sudah sekiranya mampu memprediksi tren yang ada. Jadi berbeda dengan safety stock. Nah, kemudian yang ketiga ini berdasarkan ketergantungan, ada dependent demand item dan independent. Ini yang bergantung ya, suatu persediaan yang bergantung pada produk yang lain, sedangkan independen itu tidak. Nah, ini ada kita sedikit melakukan perhitungan ya. Ada yang dimaksud dengan economic order quantity. Ini adalah suatu model persediaan produk dengan syarat permintaannya adalah relatif stabil. Jadi diartikan sebagai salah satu keputusan yang harus diambil dalam manajemen persediaan adalah ukuran pesanan.
Salah satu model sederhana yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran pesanan adalah economic order quantity. Nah, ini kita langsung saja ke contoh soalnya, biar lebih mudah dipahami. Jadi, tahun depan, PT Luar Biasa akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit. Dengan harga per unitnya adalah 5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah 22.500. Jadi setiap perusahaan membutuhkan ataupun melakukan pemesanan itu harus ada biaya pesan ya yang harus mereka keluarkan. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, tentukan berapa jumlah pembelian paling optimal. Nah, ini kita dapat dihitung. Nah, ini rumusnya adalah akar dari 2SD dibagi P kali I, ini tinggal masuk-masukkan. Ini tadi jumlah yang dipesan ya, 250.000. Kemudian ini biaya pos pesannya, dan 5.000 itu biaya per unitnya, dan biaya penyimpanannya adalah 25% dari nilai rata-rata persediaan. Dengan masuk-masukkan, dan didapatkan EOG-nya adalah 3.000. Jadi kesimpulannya adalah pembelian paling optimal adalah sebanyak 3.000 unit. Nah, untuk mengakomodasi ketidakpastian yang ada, jadi model EOG dibuat berdasarkan asumsi situasi yang deterministik, artinya sesuatu itu sudah ditentukan ya. Permintaan maupun pasokan dianggap pasti, walaupun kenyataannya itu tidak selalu sesuai dengan yang kita perkirakan ya. Apabila kita beroperasi pada situasi dengan ketidakpastian, maka dibutuhkan persediaan pengamanan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan terhadap barang. Nah, ini yang dimaksud dengan safety stock tadi itu ya. Adanya lead time membuat kita harus menentukan waktu pemesanan. Waktu pemesanan kembali sering diwujudkan dalam bentuk nilai reorder point. Nah, ini diartikan apa? Banyaknya barang tersisa ketika kita harus melakukan pemesanan kembali. Bahasanya jadi kita biasa punya 1.000 kilogram pisang ya untuk membuat produk pisang goreng. Nah, kita harus mampu menentukan perharinya sebenarnya kita mampu menjual berapa. Sebelum, jadi reorder point itu diartikan sisa pisang berapa sampai nanti kita akan melakukan pembelian bahan baku ulang. Jadi jangan sampai kehabisan bahan baku. Misalkan kita melakukan pembelian ulang pisang saat persediaan kita hanya 10 kg. Lah, itulah yang dimaksud dengan reorder point. Ini rumusnya sederhana. Jadi lead time ditambah safety stock. Nah, ini safety stock biasanya setiap perusahaan itu punya standar sendiri ya. Hitungannya berdasarkan tingkat permintaan produknya setiap hari ataupun setiap bulannya. Nah, ini contohnya PT Bangun Cakra Lestari, BCL ya, ini bukan Bunga Citra Lestari. Jadi sebagai perusahaan jasa konveksi ingin melakukan pemesanan kain untuk keperluan produksi. Kapasitas produksi yang dihasilkan perharinya adalah 1.500 baju BCS ya. Lead time atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam memesan barang ke supplier adalah 14 hari. Nah, mereka pesan sampai produk datang itu membutuhkan waktu 14 hari. Kemudian perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihkan persediaan bahan baku 10%. Ini kebijakan 10% ya untuk keamanan. Tentukanlah berapakah reorder point yang tepat untuk melakukan pemesanan kain kembali, yaitu bahan bakunya kain. Nah, ini kita langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui kapasitas perharinya mereka adalah 1.500, kemudian lead time-nya waktu pemesanan sampai bahan tersebut datang dibutuhkan waktu 14 hari. Nah, safety stock-nya perusahaan memiliki standar 10%. Jadi sebelumnya kita cari dulu lead time-nya ya, per pieces-nya. Jadi lead time-nya adalah 14 hari dikali dengan 1.500, didapatkan 21.000. Nah, kemudian safety stock-nya adalah ditentukan 10% dari produk dalam waktu lead time tersebut, 21.000, didapatkan safety stock sebesar 2.100. Dan untuk jaga-jaga, kemudian didapatkanlah reorder point-nya. Rumusnya adalah lead time ditambah safety stock. Lead time-nya adalah 21.000 ditambah 2.100.
dapatkanlah nilai sekian. Jadi perusahaan BCL akan melakukan reorder point atau titik pemesanan kembali jika bahan baku tersisa di angka 23.100. Nah, ini dihitung berdasarkan apa? Ini kapasitas perharinya, kemudian lead time-nya. Lead time-nya berbeda tentu ininya hasil reorder point-nya berbeda. Nah, kemudian model persediaan untuk produk dengan permintaan musiman. Yang pertama tadi adalah jenis produk dengan permintaan yang gampang ya, mudah dipahami ya. Tapi berbeda dengan produk yang tipe musiman. Jadi model lagi di atas kita berupaya mencari keseimbangan antara ongkos simpan dan ongkos pesan. Konsep ini tepat untuk item-item yang permintaannya relatif stabil. Jadi permintaannya stabil ya. Untuk item-item yang permintaannya bersifat musiman, ternyata ongkos simpan dan ongkos pesan bukanlah sesuatu hal utama yang harus diperhatikan. Tapi mereka adalah mencari keseimbangan antara ongkos kelebihan dan ongkos kekurangan produk selama suatu musim penjualan. Produk-produk yang permintaannya bersifat musiman akan berisiko tinggi bila tidak habis pada musim jualnya. Jadi, ini yang sudah saya terangkan tadi. Mereka melakukan promosi diskon di akhir tahun untuk menghabiskan produknya sebelum masuk ke periode berikutnya dengan tipe produk yang baru. Kemudian mengurangi kesalahan persediaan dengan mendeteksi respon awal. Jadi mereka melakukan ataupun mendeteksi respon awal pasarnya sebenarnya seperti apa sih sebelum mereka merevisi ramalan mereka ataupun prediksi merevisi total penjualan yang akan mereka dapatkan. Jadi resiko atas kelebihan atau kekurangan persediaan pada produk-produk inovatif bisa dikurangi dengan meningkatkan akurasi ramalan permintaan. Mereka harus melakukan deteksi respon ya sejak dini di awal-awal bagaimana penjualannya kira-kira sebelum mereka apakah perlu untuk melakukan revisi terhadap nilai ataupun jumlah produk yang akan mereka produksi. Akurasi ramalan bisa meningkat apabila perusahaan atau supply chain bisa memanfaatkan informasi reaksi pasar di awal musim jual untuk merevisi ramalan. Misalkan nih perusahaan garment bergerak di bidang garment melakukan pemendekan lead time. Jadi sehingga mereka bisa menggunakan informasi tentang respon awal dari pasar untuk merevisi rencana produksi dan pengiriman mereka. Ini penting makanya lead time ini ya. Mereka harus memperpendek lead time sedini mungkin agar mereka mampu melakukan respon awal tentang produk mereka di pasar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang vendor manage inventory. Apa itu vendor manage inventory? Jadi secara tradisional, perusahaan pembeli selalu menentukan waktu dan ukuran pesanan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Selanjutnya, pemasok hanya akan merespon permintaan tersebut secara pasif, jadi mereka tidak terlalu ikut campur ya. Pembeli datang, ya mereka layani, tanpa mencari tahu kenapa perusahaan membeli dengan jumlah tersebut. Praktek ini mengakibatkan inefisiensi ya, adanya inefisiensi karena beberapa alasan. Alasannya apa? Yang pertama adalah pemasok tidak mendapatkan early signal ya dari pembeli mengenai jumlah dan waktu pesanan. Jadi supplier tidak tahu ya, misalkan ada komunikasi yang jelas, tentu saja supplier akan tidak kaget ataupun sudah menyiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah pemasok sering harus merubah jadwal produk secara tiba-tiba karena apa yang diminta pelanggan tiba-tiba berubah. Ini adalah karena sifat pasif dari supplier ataupun dari perusahaan yang memberikan produk akhirnya. Selain efisiensi, fenomena ini mengakibatkan service level yang rendah karena banyak permintaan yang tidak terpenuhi secara tepat waktu. Nah, ini secara tradisionalnya. Kemudian kita mengenal adanya vendor manage inventory. Setelah adanya pemikiran tradisional tersebut,
sebagai jawaban terhadap masalahnya adalah saat ini banyak perusahaan yang mengubah praktek di atas ya, praktek tadi ya, jadi supplier bersifat pasif dengan suatu model yang disebut dengan vendor managed inventory. Pada model ini, perusahaan pembeli bukan lagi memutuskan apa, kapan, dan berapa yang akan dipesan, melainkan hanya memberikan informasi permintaan dari pelanggan mereka. Ada 3 ya. Jadi supplier sudah tahu sebenarnya permintaan dari pelanggan konsumennya itu berapa, kemudian persediaan yang tersisa itu berapa, dan informasi lain seperti rencana promosi pun mereka sudah tahu. Jadi mereka sudah ikut memprediksi, wah ini pembeli saya akan melakukan promosi nih, jadi supplier harus bersiap-siap atau melakukan langkah-langkah seperti apa yang bisa mempengaruhi penjualan mereka di masa yang akan datang. Tentu pembeli harus memberikan indikasi berapa minimum dan maksimum persediaan yang mereka harapkan. Standarnya juga mereka harus terbuka. Mereka berani memberikan bahan berapa ataupun bahan baku minimumnya berapa. Jadi itu kebijakan dari perusahaan. Kemudian kita membahas tentang sebenarnya apa sih hambatan dalam manajemen persediaan. Yang pertama adalah tidak ada metrik kinerja yang jelas. Jadi kurang customer service seperti stack out rate ataupun fill rate perlu didefinisikan dengan jelas, tetapi adanya kendala dalam penilaian kinerja tersebut. Yang kedua adalah status pesanan yang tidak akurat. Misalkan kalian melakukan pembelian online, walaupun sebenarnya sudah dijelaskan oleh konsumennya, ini waktu kirimnya sekian hari, 5-7 hari. Seringkali konsumen selalu menanyakan berapa sih, udah sampai mana, dan penjual tidak mampu memberikan status pesanannya dengan akurat. Nah, yang ketiga tentunya adalah sistem informasi yang tidak handal. Tentu ya, sistem informasi sangat penting. Yang keempat, kebijakan persediaan terlalu sederhana dan mengabaikan kebijakan ataupun mengabaikan ketidakpastian. Yang kelima, biaya-biaya persediaan yang tidak ditaksir dengan benar. Misalkan contohnya ada suatu perusahaan yang mereka menganggap, wah pasti pengiriman menggunakan pesawat ini membutuhkan biaya yang mahal. Nah, ternyata pemikiran tersebut mereka tidak melakukan taksiran dengan benar. Setelah dihitung-hitung ternyata hal tersebut tidak benar karena biaya pengiriman dengan menggunakan pesawat tersebut ternyata dapat menutupi biaya-biaya yang lain seperti biaya penyimpanan, kemudian memberikan service level yang tinggi kepada konsumen, dan lain sebagainya, dan memberikan keuntungan yang besar ya karena lead time-nya pendek. Kemudian keputusan supply chain yang tidak terintegrasi. Ini misalkan pabrik printer mereka memproduksi di Amerika dan mereka distribusikan ke seluruh penjuru dunia, dan mereka mempunyai SOP pembuatan cara pengoperasian printer tersebut, dan tentu saja jangan variasi ataupun berbahasa-bahasa yang berbeda. Dan setelah mereka kirim ternyata adanya suatu sistem yang tidak terintegrasi, barang sudah mau sampai terjadi perubahan permintaan, lah itulah salah satu contoh sistem yang tidak terintegrasi dari supply chain. Nah, ini ringkasan ya. Jadi step supply chain ini memiliki persediaan di berbagai lokasi dalam berbagai bentuk. Di sebuah perusahaan manufaktur biasanya persediaan bisa dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, produk jadi, suku cadang mesin, alat tulis kantor, dan sebagainya, banyak. Jadi jenis-jenis persediaan. Yang kedua, efek finansial dari persediaan terhadap supply chain yang cukup besar. Pada banyak perusahaan, ternyata nilai persediaan itu mencapai 25% atau lebih dari keseluruhan aset yang dimiliki. Persediaan bisa muncul karena berbagai sebab, ya, sudah dijelaskan tadi. Misalnya antara lain lokasi permintaan berbeda dengan
lokasi produksi. Kemudian adanya kecepatan produksi berbeda dengan kecepatan permintaan. Kemudian adanya ketidakpastian permintaan maupun pasokan, serta adanya motif untuk mencapai skala ekonomi pada kegiatan produksi maupun pengiriman. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Ketika kita berbicara tentang persediaan, bagian kecil dari pengelolaan suatu jaringan rantai pasok, jaringan supply chain, analisis supply chain. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.